Pendiri Universitas Bali Dwipa, Dr. Wayan Adnyana, yakini duet Koster Giri mampu bawa Bali bebas sampah dan kemacetan. Wujudkan pariwisata Bali berkelanjutan. Om Swastiastu. Nah, saya secara pribadi, keluarga, dan tentunya atas nama Yayasan Pendidikan Usaha Teknik Bali, keluarga besar Universitas Bali Dwipa, Atro Bali, Angkapa Denpasar menyambut gembira dan mengucapkan selamat kepada Pak Wayan Koster dan Pak Giri Praste yang terpilih sebagai Gubernur Bali periode 2025-2030 yang nanti akan dilantik di bulan Januari 2025. Ya, kemenangan ini sebenarnya sudah kami prediksi, oleh karena itu memang saya pikir pilihan rakyat untuk memberikan kesempatan kepada Pak Koster dan kali ini didampingi oleh Pak Giri meneruskan program-program yang sangat baik yang sudah dijalankan dalam periode sebelumnya yang kita tahu dengan program Namun Carkerti Loke Bali. Nah, itu memang program-program yang sangat baik terkait dengan bagaimana satu sisi menjaga kelestarian alam adat dan budaya Bali, tapi di sisi lain juga kita memang memerlukan pembangunan infrastruktur yang memang sangat diperlukan untuk meningkatkan mobilitas dari masyarakat Bali. Nah, tentunya hal yang sudah dimulai pada periode yang pertama lalu ya sepatutnya memang diteruskan. Dan tentunya karena memang ada masalah-masalah yang juga menjadi penting untuk kemudian diselesaikan dalam periode yang kedua ini. Nah, tentunya saya dan kami keluarga besar Universitas Bali Dwipa mendukung dan mengharapkan Pak Wayan Koster satu sisi bisa menyelesaikan memang rencana-rencana pembangunan infrastruktur di Bali. Ya, kita tahu memang salah satu untuk mengurai kemacetan ya memang dengan pilihan Pak Koster sudah menyampaikan program-programnya beberapa shortcut ya yang dan underpass ya di beberapa titik kemacetan, yaitu menjadi salah satu solusi walaupun harus dibarengi dengan solusi-solusi lain untuk mengatasi masalah kemacetan, yaitu yang menjadi salah satu topik ya dalam perdebatan Pilgub Bali 2024. Yang kedua, nah tentunya masalah yang ini menjadi sesuatu yang benar-benar harus kita pikirkan ke depan, karena kalau tidak kita selesaikan secara baik itu akan menjadi kontraproduktif bagi semua usaha-usaha pembangunan yang sudah dilakukan Bali. Hal sepele mungkin sebagian orang menganggapnya seperti itu, tetapi itu menjadi hal yang sangat akan memberikan citra yang sangat baik bagi pemerintah Bali jika bisa menyelesaikan, tetapi juga sangat memberikan citra yang tidak baik kalau memang tidak bisa selesaikan secara baik, yaitu masalah penanganan sampah. Nah, itu penanganan sampah ya sampai saat ini ya kami dari Universitas Bali Dwipa juga melakukan beberapa penelitian ya memang penanganan sampah kita sekarang walaupun sebenarnya Pak Wayan Koster dalam periode pertama sudah bagus mengeluarkan suatu peraturan gubernur mengenai penyelesaian sampah berbasis sumber. Nah, itu sesuatu yang bagus, tapi itu memang harus sosialisasinya terus-menerus dan memang bagaimana solusi penyelesaiannya apa yang menjadi peraturan gubernur yaitu penyelesaian sampah berbasis sumber itu benar-benar bisa diaplikasikan. Nah, kami di Universitas Bali Dwipa juga sudah melakukan penelitian-penelitian itu dan menurut kami berbasis sumber itu tidak bisa memang kalau disampaikan sumbernya memang dari keluarga. Sekarang dari keluarga memang sudah disosialisasikan terus-menerus untuk supaya melakukan pilah-pilih pemisahan sampah plastik, sampah organik, nah kemudian ada bank sampah, tapi dalam prakteknya ya volume sampah yang ada dan proses penyelesaian penanganannya ya tidak seimbang, sehingga memang masyarakat masih lebih
mengolah sampah itu tidak benar-benar sungguh-sungguh sebagaimana yang diinstruksikan dalam peraturan gubernur, sehingga kita lihat sampah akhirnya menumpuk baik di depan rumah tangga ya, di setiap rumah, maupun di TPS, di tempat-tempat pembuangan sampah sementara, dan demikian kemudian di TPA-nya, tempat pembuangan sampah akhir, yang menjadi TPST yang sudah diusahakan juga menjadi 3. Nah, itu juga kenyataannya tidak berjalan dengan baik, bahkan untuk yang itu sampai ditutup ya, karena memang penanganannya ternyata menimbulkan dampak lanjutan, yaitu dampak polusi, asap dan sebagainya. Saya sebenarnya sudah sempat mengundang Pak Koster dalam waktu itu datang ke kampus Universitas Bali Dipa untuk memberikan kuliah umum, dan kemudian kami tunjukkan hasil penelitian bersama masyarakat, yaitu Yayasan Penghulu Hijau, mengenai konsep meneruskan apa yang menjadi pemikiran Pak Wayan Koster, yaitu penyelesaian sampah berbasis sumber. Nah, sumbernya ini kami tambahkan lagi, jadi dan selesai di tempat gitu. Nah, kalau di tempat itu per kepala keluarga memang membantu pilih-pilihnya, tapi memang prakteknya sekarang memang mungkin karena kesibukan atau beban lah, artinya pemikiran memang rumah tangga itu hampir semuanya sibuk, orang tuanya sibuk bekerja, anak-anaknya sibuk dan sebagainya. Nah, ternyata memang prakteknya susah. Nah, jadi menurut penelitian kami yang paling mudah adalah komunitas yang terkecil yang ada di warga, yaitu banjar atau desa, kan begitu. Sehingga kami sudah menciptakan 2 alat yang sebenarnya kami sudah sampaikan ke Pak Wayan Koster, yaitu satu ribbon stubnya, jadi sampah plastiknya kita bisa olah sedemikian rupa menjadi tepung, dan hasil tepung itu bisa diolah menjadi berbagai industri kreatif, apakah seperti topeng, kemudian plakat-plakat, asbak dan sebagainya, bokor bahkan kami sudah desainkan, sudah tunjukkan ke Pak Wayan Koster. Nah, sedangkan sampah organiknya ya tetap metode seperti yang lazim, yaitu diubah menjadi sampah kompos, tapi skala banjar. Sebenarnya dengan 2 alat ini bisa meningkatkan kreativitas dari setiap banjar begitu, karena kecil skupnya, paling sekitar 100 atau 200 kakak, kan lebih mudah dikelola, dan dengan dibikin perarem itu akan pasti menggerakkan masyarakat untuk patuh. Jadi sampah ayo kita selesaikan di tempat, dan kita siapkan alatnya untuk membantu pengolahan itu begitu. Dan karena alatnya pun tidak besar, jadi investasinya pun tidak terlalu mahal, dan kami sudah hitung semua biayanya itu. Dengan demikian selesai di tempat, nanti plastik selesai semua, bisa diolah menjadi sumber industri kreatif oleh anak-anak muda atau oleh ibu-ibu PKK. Kemudian sampah organiknya ya bisa lagi dibagikan kepada masyarakat setempat di banjar yang bersangkutan, untuk pupuk-pupuk untuk tanaman, misalnya di halaman, untuk tanaman obat keluarga atau toga dan sebagainya. Kalau memang lebih, nah itu baru dikoordinir lagi, mungkin di tingkat desa ya kita bagikan ke daerah lain, atau kalau di desa yang bersangkutan offer juga bisa di-offer ke desa yang lain. Jadi secara berjenjang begitu kalau terjadi kelebihan dari sampah organiknya. Nah, namun demikian dalam perkembangan juga kami lihat susah juga ternyata melakukan pilah-pilih sampah. Jadi yang saya sampaikan tadi, yang sudah kita siapkan 2 alat tadi, yaitu ribbon stub dan alat pemilah sampah sederhana, ternyata memang memerlukan benar-benar keikutsertaan dari kepala keluarga sejak dari rumah, dari sumbernya itu sudah pilih, tapi prakteknya ternyata kami melakukan uji coba agak susah juga. Nah, akhirnya kami membuat satu alat lagi bersama Yayasan Penghulu Hijau yang kemarin juga sudah mendapatkan inovasi teknologi dari pemerintah Kabupaten Badung. Itu berupa tungku pembakaran, di mana ya sampah dari rumah tangga boleh saja dicampur plastik dan sebagainya. Nah, kita masukkan ke tungku itu,
Nah, ini kita sudah desain tungkunya tidak mengeluarkan asap atau polusi karena ada temuan-temuan yang kita temukan, jadi bersih itu dari bebas asap lah tungku yang hasil penelitian kami bersama Yayasan Penghulu Hijau. Nah, kemudian produk sisanya itu berupa bracket, jadi yang bisa dibentuk itu misalnya untuk paving seperti itu. Nah, itu solusi-solusi yang memang coba kami berikan, tapi itu kita bikin semuanya untuk skala Banjar. Nah, jadi kalau di Banjar sudah selesai, nggak akan lewat Banjar tuh sampah, nggak perlu nyebrang lagi ke desa, apalagi ke kota, apalagi ke provinsi. Seperti selesai sudah di Banjar dan akan lebih mudah dikelola. Dan ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi perhatian yang serius emang mengenai penanganan sampah. Ya jangan sampai justru itu menampar muka Bali sebagai daerah pariwisata di mana sampah kok tidak terkelola secara baik begitu ya. Bahkan kita lihat banyak LSM bahkan dari asing yang malah membersihkan sampah kita. Nah, itu mestinya kita malu ya. Mungkin hal sepele sampah ya, tapi kalau sampah tidak dikelola itu menjadi sesuatu yang membahayakan ya, karena bisa merusak lingkungan, ya merusak semuanya. Kemudian kesehatan juga bisa terganggu. Pasti pariwisatanya terganggu dengan keberadaan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Nah, jadi dua hal itu, kemacetan dan sampah itu juga harus terkelola dengan baik.